wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadar rasulah ayyu shay'in unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ghafur yang sesepuh ya hadir, terus Bapak Eko, Bapak Asrama atau Bapak Masjid atau apalah, ada Bapak Asrama, adik-adik, kawan-kawan IPM, yang putri juga banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Oke, ampuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya berubah lagi ya. Yang ada di HP saya temanya agama dan kebudayaan, mencari titik temu. Tadi berubah lagi, yang mana yang mau ini ya? Barusan ya. Ya udahlah, ya. Saya disodori tema begitu. Itu pun tidak konsultasi, pokoknya temanya ini ditangkap namanya apa? Dirampok namanya ya. Tapi tidak apa-apa. Ditodong, ya ditodong nggih. Budaya dan agama mencari titik temu. Baik. Saya jawab dulu yang pertama, tidak pernah akan ketemu ya. Itu aja ya. Karena satu, kenapa? Agama itu ciptaan Allah, sementara budaya itu ciptaan manusia. Nah, akan bisa ketemu kalau nanti kita paham dulu apa budaya itu. Nah, ini kan adik-adik milenial ya. Saya akan bergaya milenial juga ya. Kira-kira ya. Makanya saya pakai baju begini ini bukan apa? Bergaya milenial supaya ada semangat ya. Ya. Walaupun saya masih usia 35 ya. Kenapa ketawa? Tidak percaya. Tidak percaya. Saya 35 ya. Loh, iya. Saya 35 tambah 20 tambah 4 ya. Banyak ya. Berarti 59 ya. Jadi 3 kali lipat dari adik-adik. Baik. Mari kita mulai pelan-pelan dengan janji Mbak-mbak Putri. Kalau Pak Hairus nanti sudah terasa gatal seri, saya harus berhenti. Karena dokter mengatakan kalau Bapak memaksa maka akan kambuh sekali. Dan antibiotiknya baru habis maghrib tadi, baru habis. Saya tidak ingin minum antibiotik lagi, enggak. Oleh karena itu, tolong saya diberi pemahaman nanti kalau sudah tidak kuat, saya harus berhenti. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, berbicara budaya, tradisi, dan agama, mencari titik temu, maka adik-adik adalah pionir nanti di masyarakat untuk mengetahui dulu apa sih budaya itu sebenarnya. Nanti dibuka Mbah Google-nya ya, ada sekitar 325 definisi apa itu budaya. Ya. Tapi kalau agama ya definisinya satu. Tapi kalau budaya ada sekitar 300 sekian. Dari sekian 300 itu kalau ditarik garis lurus, budaya itu hanya terdiri dari beberapa huruf. Dalam bahasa Inggris disebut the way of life, cara hidup seseorang. Nah, berbicara budaya, definisinya 320. Kita sekarang mau ngambil yang mana? Kalau mau ngambil yang panjang, definisinya budaya adalah hasil karya manusia, cipta, rasa, karsa, dan seterusnya panjang yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Itu yang panjang.
Kalau mau yang pendek yang tadi, cara hidup manusia. Nah, karena ini cara hidup manusia, maka antara satu budaya dan budaya yang lain itu berbeda. Berbeda dengan agama. Islam di Jember, Islam di Australia di mana saya pernah tinggal lama, Islam di Saudi Arabia yang ibadah mahdhah pasti sama. Ritualnya sama. Tidak ada di Jerman sholatnya kalau subuh 4 rakaat misalnya, tidak ada. Ya tetap 2 rakaat. Tetapi kalau budaya tidak, berbeda. Ya. Contoh yang sederhana begini. Lupakan agama dulu, lupakan agama dulu. Orang Barat menggunakan tangannya ini dua-duanya. Tidak ada tangan kanan untuk kebaikan, tangan kiri untuk kejelekan, tidak ada. Orang Barat dua-duanya dipakai. Oleh karena itu jangan heran kalau orang Barat sering bisa menulis kanan kiri. Karena memang terlatih mulai kecil. Karena budayanya begitu. Nah, sementara orang Indonesia, Asia pada umumnya mengatakan tangan kiri tidak boleh dibuat kebaikan, ada tempatnya sendiri, yang kanan untuk kebaikan. Pertanyaannya, Pak, ini budaya apa agama? Sebab kalau kita mau larikan ke agama, ini juga agama. Dalam hadis, adik-adik sudah tahu, ya, gunakan tangan kanan sebelum tangan kiri. Sekarang tinggal kita mau menarik budaya itu yang mana? Budaya itu kita anggap sebagai kebiasaan atau budaya itu cipta rasa manusia. Kalau budaya itu kita anggap sebagai kebiasaan, maka budaya itu masih bisa nanti dipertemukan dengan agama. Walaupun khusus untuk ibadah ritual, sekali lagi saya tekankan adik-adik, khusus untuk ibadah ritual maka tidak bisa direkayasa. Ibadah ritual itu sami'na wa ata'na. Nah, khusus yang muamalah, ibadah ghairu mahdhah, nah yang itu yang bisa antar budaya berbeda-beda. Nah, Anda kalau hormat kepada orang tua bagaimana deh? Di sini hormat kepada orang tua, salaman dengan mencium tangan orang tua, karena itu cara hormatnya. Tapi kalau Anda di Australia, di Inggris, yang saya tahu di beberapa negara ini, hormat tidak dengan mencium tangan, dia biasa saja. Budaya. Nah, mana yang benar menurut agama? Apakah yang begini saja benar atau yang cium tangan? Tidak ada ukurannya dalam agama, karena ini budaya. Tapi kata-kata hormat itu wajib. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Secara agama kita diwajibkan tidak menyembah selain Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang agama adalah berbakti kepada orang tua. Caranya itu budaya. Mas-mas kalau manggil bapaknya, misalnya namanya bapaknya Hairus, panggil, "Rus, Hairus, apa kabar?" misalnya gitu ya. Enggak kan? Karena tidak sopan. Cara Indonesia. Nah, di luar negeri kalau bapaknya namanya Richard, tidak dipanggil Pak Richard, enggak. Itu malah tidak sopan. Panggil aja, "Richard, apa kabar?" Santai aja. Richardnya jawab, anaknya namanya John. "Baik John, yuk kita makan sama-sama, ngobrol aja." "Richard,
saya tadi ketemuan. Iya John. Wah Richard gak kena kamu John. Iya John, kamu juga gak kena, enak itu ya. Nah itu hormat cara mereka. Kenapa? Memang budayanya begitu. Sementara kalau kita tidak begitu. Tetapi agamanya kan sama. Menghormatlah kamu kepada orang tua. Caranya adalah budaya. Saya mohon maaf kalau sedikit jangan tersinggung ya. Baju koko itu bukan budaya Islam. Ya. Mohon maaf, bukan. Ya. Punya saudara-saudara kita yang Xia itu ya, aslinya itu ya. Tetapi dimodifikasi terus sekarang seolah-olah Islam. Saya kadang-kadang juga sedih orang itu. Kupluan ini, saya kan kemana-mana kupluan. Ya, tidak pernah ada kupluan ya, ngajar kupluan. Kemana kupluan kecuali ke kamar mandi ya. Kalau ketemu orang yang tidak pernah, habis pengajian ya. Apa yang indikasi kupluan sama pengajian? Saya tanya, Mas kok bisa bilang begitu Mas? Ya kalau kupluan kan biasanya pengajian, mutin, otakmu yang diperbaiki ya. Ini bukan atribut Islam, bukan. Ini nasional. Ya, atribut Islam ya tidak ada. Pak yang sorban-sorban begini itu Arab, budaya. Ya. Kalau mau Islam, ya auratnya laki-laki dari pusar sampai sini. Itu auratnya, agamanya. Tapi budaya kan tidak begitu. Misalnya besok Ustadz Kusno ke sini hanya pakai sarung sampai sini. Lari santrinya. Oh, Kusno ini ya. Loh, tapi secara agama boleh. Boleh, memang auratnya sampai di situ. Makanya Umairama sampai sekarang walaupun dimarahi kiai kan tidak pernah mau Umairama. Selalu anunya terbuka. Dedene buka sih ya, gaya ya. Karena kata Umairama, loh apa salahnya saya? Cuma sampai dada. Aurat laki-laki sampai pusar. Kalau Uma sampai begini. Nah, saya nyoba buka-buka sedikit gini. Apa kata istri saya? Cia makronero Umairama ini. Ya, salah sudah ya. Nah, jadi tolong mari kita garis yang mana yang budaya, yang mana yang agama. Di masyarakat saya di Gunung Batu belakang, di kampung itu saya sering disebut oleh kawan-kawan di kampung itu orang Muhammadiyah yang NU. Kenapa sih orang Muhammadiyah yang NU katanya? Itu loh Pak Hairus itu loh. Kalau orang Muhammadiyah tapi orang NU itu gimana ya? Saya bilang ke RT-nya, Pak ini Pak nomor baku saya nomor induk saya di Muhammadiyah ini Pak 724 787. Jadi sudah lama saya, sudah lama tua ini 724 787. Iya Pak, tapi masyarakat ini Bapak dianggapnya Muhammadiyah yang NU. Kenapa demikian? Ini mungkin perlu bagi adik-adik untuk masuk kepada budaya itu, tapi tidak merusak akidah, ya, tidak merusak akidah. Apa yang saya lakukan di masyarakat belakang rumah, mas-mas yang pernah ke rumah tahu ya, belakang ini kampung. Di sana dulu, kalau ada orang wafat, mayitnya belum diapa-apain, masaknya sudah selesai. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Saya mencari akal ya apa caranya. Sebab ini budaya, jelas ini budaya. Tidak ada dalam agama. Karena itu budaya. Tapi merusak budaya itu tidak bisa dengan membalik tangan. Misalnya saya saat itu terus datang. Tidak boleh ini. Kewajiban terhadap orang meninggal begini. Dikeroyok orang saya ya, dikeroyok. Warung jadi Muhammadiyah yang NU ya. Sekarang saya di sana Muhammadiyah yang NU. Yang saya lakukan adalah saya mudah-mudahan tidak ria ya. Saya selalu datang kepada orang yang ada kifayah dan saya selalu yang mengeluarkan meja. Bayangkan seorang profesor loh ya, udah pantas ya. Tetapi saya ingin ya apa masyarakat di sini ini. Saya yang ngangkat itu, ngangkat apa?
inilah mas timba. Timbanya itu saya yang angkat. Timbanya saya angkat. Kadang-kadang ustadznya bilang, udah prof, gak usah prof, gak usah. Gak apa-apa pak, saya juga mau mati. Saya yang ngurus di kuburnya. Apa yang terjadi akhirnya? Ternyata orang Muhammadiyah tidak seperti yang kita bicarakan ya. Ini yang pertama. Mereka sudah mulai tertarik dengan tingkah laku saya di sana. Apa akhirnya? 23 saya jadikan 11. Tapi kebablasan. 4-4-3. Artinya mestinya 2-2-3 dulu. Enggak. 4-4-3. Karena apa? Karena budayanya itu bisa kita rubah dengan cara yang elegan. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Sekarang di masyarakat Beratang, kalau ada orang meninggal, ya maaf ya, masih tahlil 7 hari. Tapi hari ke-7 saya pasti diundang. Nah ini kan enaknya. Hari ke-7 saya pasti diundang dan undangannya resmi. Tulis, Bapak Ustadz Profesor Haji Hairus Salikin diundang belak. Ini hari ke-7, dimohon nanti mengisi kultum. Bayangkan, tahlilan, tetapi kalau ada kultum, paling tidak ada pencerahan. Yang dulu kalau ada orang meninggal, kemudian semuanya masakan dulu. Sekarang tinggal teh. Lumayan sudah, tinggal teh. Tahlilannya sekarang tidak ada nasi, tinggal kue. Bahkan ada yang modern sekarang di sana. Kalau dulu 7 hari, sekarang ada orang yang berani tahlilan 3 hari. Tanya ke saya, Pak, dasarnya apa kalau 3 hari? Sama-sama ada dasarnya sama yang 7. Bapak mau 3 boleh, mau 2 boleh, mau 1 boleh. Maaf, ada keluarga yang bilang begini, saya mungkin mampunya hanya semalam Pak. Kalau sampai 7 hari, sudahlah, saya yang akan menerangkan. Malam hari pertama, saya memberi ular-ular di masyarakat yang mayoritas NU. Kemudian saya mengatakan, karena keluarga ingin berdoa sendiri mulai malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, maka tahlilan hanya malam ini dan diminta kerelaannya besok malam untuk berdoa sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Cocok kan langsung itu ya sampai sekarang ya. Tapi itu merubah budaya, tidak seperti membalik tangan. Saya kadang-kadang sama teman-teman yang agak streng, kan ada yang teman-teman streng ya, terutama teman-teman NU yang dari Jogja itu. Enggak. Saya cuma begini. Insya Allah malaikat akan mencatat bahwa demi kebaikan saya akan masuk ke sana tanpa merusak akidahnya, tanpa merusak syariatnya, tapi dengan pelan-pelan memberi pemahaman kepada mereka. Baik, kembali kepada budaya. Saudara-saudara, kenapa budaya dan agama ini sulit dipertemukan ya? Karena memang dua-duanya berbeda. Ya. Kalau agama, terutama yang ibadah ritual, sekali lagi saya katakan, sami'na wa ata'na. Tetapi kalau yang ghairu mahdhah, yang muamalah, itu kita bisa memodifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa memodifikasi. Kita mesti mencari jalan keluar. Misalnya, kalau dulu merobohkan sapi pada saat akan disembelih tradisional, ya, dengan cara diikat dan macam-macam. Sekarang ada, saya punya video kapan itu pakai mesin, cuma kakinya cetek-cetek, roboh sudah. Itu kan lebih manusiawi ya. Nah, yang ini budaya, tapi menyembelihnya dengan syariat harus pakai agama. Caranya merobohkan kan tidak harus dirobohkan dengan tali.
Saya agak ragu kalau yang dirobohkan dengan dilus-lus itu, agak ragu saya. Bener enggak sih itu ya? Jangan-jangan itu hanya rekayasa video ya. Ini adik-adik yang ahli video ini kan luar biasa, sangat bisa ya merekayasa itu. Nah, sekarang yang berikutnya, sering sekali budaya dan ini sudah ada deh, udah tidak perlu. Hah? Oh yang hangat, alhamdulillah. Ngerti ya, dokter memang suruh nganget ya. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti satu saat kajian lagi, suara saya akan jauh lebih bagus dari ini. Ini suaranya kepaksa-paksa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Eko, Pak Gafur, saya minum. Kalau adik-adik kan banyak di sini minum ya. Nah, yang berikutnya, sering sekali orang ini dibingungkan dengan budaya, tetapi juga masuk dalam agama. Mohon maaf, saya tinggal di Australia itu 2 tahun lebih ya. Saya ingin mengatakan begini, nanti silakan didiskusikan. Saya kok lebih banyak melihat Islam di Australia dibanding orang Islam. Tetapi di Indonesia saya tidak banyak melihat Islam, walaupun saya banyak melihat orang Islam. Artinya apa? Bahwa orang Australia budayanya, maaf, mereka sekuler, tapi banyak sekali yang selaras, yang bertemu dengan Al-Quran. Yaitu budaya yang dipertemukan ya, mencari titik temu. Satu contoh, kebersihan. Saya malu di Australia itu, malu sekali. Saya datang ke tempat umum toiletnya ngalah-ngalahin toilet rumah tangga. Ini tempat umum lah ya, bukan kayak di rumah sakit, bukan, tempat umum, tempat main, alun-alun. Toiletnya ngalah-ngalahin rumah tangga. Saya pernah tanya pada seorang teman namanya Richard Colebrook. Richard, kenapa di sini kok begitu bersih dan lain sebagainya? Saya tersinggung dengan jawabannya. Dia bilang begini, Hairus, are you Muslim? Ya, I'm Muslim. Terus Pak Richard bilang begini, I'm free man. Saya orang yang tidak beragama. Tetapi saya belajar Al-Quran, saya belajar Injil, saya belajar Bhagavad Gita, saya belajar Paraki dari agama Buddha, semua saya pelajari. Saya pernah baca di pesan Muhammad, dia bilang pesan Muhammad, hadis dia pesan Muhammad. I ever read in the Muhammad Prophet. Muhammad said, kata dia, bahwa an-nadhafatu minal iman. Kata dia, Hairus, agamanya mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Saya tidak meyakini itu, tetapi saya mempercayai sebagai sebuah pedoman. Oleh karena itu, Hairus, saya bersihkan semua. Bersih. Nah, kita teorinya ada. Mohon maaf. Saya ngasih Maulid Nabi di daerah utara. Masjid Iq. Karena Isya, saya bilang, Pak Haji, saya ngempung sholat dulu Pak Haji, kan pengajiannya masih habis Isya. Ya silakan. Itu Pak, masuk ke masjidnya, Masya Allah, hampir jatuh, licin, lumutan. Ya. Ada tulisannya besar, an-nadhafatu minal iman. Ya. Loh, saya karena akrab sama Pak Hajinya, ya, Haji Taufik namanya, akrab sekali. Ya. Dia suka sekali ngundang teman-teman Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah yang NU itu kan dia, Muhammadiyah yang fleksibel maksudnya. Citafik diganti Pak Citafik, diganti apa Pak Hairus? Diganti aja al-lumutu minal iman, lumutan sebagian dari iman. Jangan gitu loh Pak Hairus. Citafik, ini kan masjid, ya apa sih kalau bersih apa? Mosok kalah sama
ngapunten, orang Singapura, orang itu non muslim, tapi budayanya dipertemukan dengan agama Islam, klop itu. Coba di dalam Al-Quran lihat banyak adik-adik, makanya saya tidak terlalu banyak mengeluarkan Al-Quran apa kan ini santri semua ya, lebih baik yang umum aja ya. Coba di Singapura itu mas, malu saya. Saya sama Muhammad Hamid, ada Ahmad Hamid, orang Singapura, perokok mas, sama dengan saya. Saya sebelum bertobat juga perokok dulu ya. Saya sudah bertobat sekarang. Kenapa bertobat? Jantung saya sudah ada ringnya ya. Ya makanya jangan rokokan lah, jangan rokokan, jangan ya. Ya. Saya dulu merokok mulai SD, kelas 6. Baru berhenti usia 49. Jadi baru berhenti 10 tahun lalu. Itu pun karena sudah gangguan. Muntah gangguan, terwaro boleh. Enak rokok itu ya. Nah, saya dengan Ahmad Hamid di Singapura sama-sama perokok. Saya rokokan, blek. Saya kan tidak tahu awalnya. Saya rokokan, blek, buang, cetek. Dipungut sama dia. Hey Iris, be careful. Hati-hati ya sinilah. Bisa denda nanti. Habis uang kamu habis ya. Loh, denda apa? Jangan buang sembarangan. Walaupun putung rokok, didenda. Astagfirullah. Apa yang dilakukan? Ditaruh di sini tangannya. Ya ada kertas taruh. Habis itu taruh di sakunya. Saya nyoba nyari udis itu, tidak nemu di Singapura itu. Tidak udis. Coba keluar Kasar Tanjung, celitak ya. Bisa-bisa di depan masjid ini ada udisnya. Ayo keluar sebentar lagi kan ada. Coba sing merokok, sopo adik-adik ini sing merokok ya. Nah, sampai di sana, ya, sampai di sana. Apakah ini bukan agama? Agama. Tapi apakah budaya? Ya budaya. Bahkan Pak, antri itu agama loh mas. Antri itu. La yajlisu bainar rajulaini illa biidnihima. Kata hadis. Jangankan engkau menyela di antara dua orang tanpa izin. Tapi tidak boleh menyela. Itu agama. Tapi orang Islam lah. Bede BLT bros. Ada. Salbut. Asal sama tidak ada ya. Dan kadang-kadang kita juga enak digitukan. Ya. Anak saya beli rujak di belakang di kampung. Anak saya namanya Nada. Nada itu bahasa Arab. Ya, Nada. Dia beli rujak. Saya telepon. Bu, rujaknya masih ada. Ada Pak. Ini banyak tapi Pak yang antri. Iya tidak apa-apa. Saya suruh Nada. Belet. Sebentar sudah datang. Loh, Dok kok sebentar Dok? Loh ndak antri kok Pak. Loh kok ndak antri apa? Itu langsung saya datang. Putrani Pak Haji. Ayo Ndok ini. Yang lain dibiarkan. Nah, kurang ajar itu jenenge ya. Indonesia ini. Ya. Sudah kalau tidak percaya ada antri apa? Ada bupati datang. Bupati didulukan. Australia tidak. Dia melaksanakan la yajlisu baina rajulain illa biidnihima. Janganlah menyela di antara dua tanpa izin. Kalau mau izin. Nah, ini budaya. Saya pernah saudara malu betul sebagai orang Indonesia. Naik bis. Saya mau cerita apa ini kayak bisnya tidak sama dengan di sini. Sini kan setiap ada. Sini kan ambu sekarepnya ya. Bis itu ambu sakarepe. Pak kiri. Oh yo kiri ya. Di sana tidak bisa. Bis baru berhenti di tempat berhentian. Kira-kira 100 meter baru ada. Tetapi tidak 100 meter ini berhenti. Biasanya loncat 3. Sehingga kalau telat atau salah turun, ya harus jalan. Nah, suatu saat saya antri di bis, ada orang wanita hamil, antri di belakang saya. Saya acuh saja. Cak Andreng Indonesia, sering kok ada, ya sudah.
Ternyata salah saya. Orang yang di belakang ini bilang, "Excuse me ma'am, could you please come forward?" Silakan maju. Orang hamil. Terus suruh maju. Saya diginikan sama orangnya. Mas, dari mana mas? Dari Indonesia. Tahu enggak? Ini orang hamil. Oh iya, maaf. Orang hamil. Jalan lagi. Akhirnya yang hamil itu ada di depan sendiri. Bayangkan. Sangat islami. Ya. Di depan sendiri. Begitu sudah naik. Ceklek. Brek. Siapa tahu Anda suatu saat keluar negeri. Ya. Amin. Ya. Haram hukumnya Anda berdiri sementara ada wanita. Anda duduk sementara ada wanita yang berdiri. Haram hukumnya. Yang Indonesia enggak. Apalagi jauh ya. Jaraknya sini Tanggul. Duduk tunggu tedung itu. Tunggu tedung. Ya, termasuk saya ya. Ya. Pernah saya malu betul. Saya naik kira-kira jarak sini Rambi. Karena saya capek, saya duduk aja. Sementara ada wanita dengan anak berdiri. Supirnya bilang, "Hi gentleman, you are gentleman. Could you please stand up?" Malu saya. Karena yang dekat saya berdiri, wanita ini duduk. Oh begini ya budayanya. Agama, budaya ya masuk. Karena dalam agama hargailah orang yang lebih tua. Hargailah saudara yang lebih tua. Agama. Ya. Tapi cuma karena itu negara sekuler. Kalau mbak-mbak dan mas-mas suka sama suka, ya sudah tidak ada yang ngurus. Ya. Misalnya ketemu di diskotik. Ya. Saya dulu kerja di diskotik ya. Mohon maaf ya, ceritanya yang akan datang ya. Yo, kenapa saya kerja di diskotik ya? Kapan iman saya dicoba kalau tidak di diskotik ya? Itu akal-akalnya aja ya. Saya kenapa kerja di diskotik? Ini seriusnya, karena diskotik ini punya teman dari India dan dia butuh tenaga yang murah. Orang-orang Indonesia itu murah. Karena apa? Ilegal. Karena ilegal, saya tidak bayar pajak. Gajinya separuh dari yang legal. Tapi saya kerjanya cuma 2 jam sehari. Seminggu cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi sebulan cuma kerja 4 hari. Itu pun bisa untuk ongkos PP Australia Indonesia. Jadi saya waktu itu PP, Pak Rektor tanya, "Loh, kok sering pulang Pak Heru?" I'm rich ya. Agnia, ya, kaya ya. Karena apa? Kerja di diskotik. Bagaimana ceritanya? Nanti aja. Baik, kembali kepada budaya. Nah, saudara, budayanya kalau laki-laki perempuan ketemu di diskotik, you like each other, you want to sleep together, you can sleep. That's worry. Tomorrow finish ya. Tapi jangan terus, mak nyaman ajarannya ini ya. Tetapi mbak-mbak yang di belakang, wanita sangat dilindungi sesuai dengan ajaran Islam. Karena kalau di Islam, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Laki-laki yang mulia pasti memuliakan wanita, dan laki-laki yang hina pasti menghinakan wanita. Cewek sangat dilindungi di Australia. Mohon maaf ya, ada cewek jalan, ada laki-laki lewat. Ceweknya tidak suka, ceweknya terus nulis begini, "Hey, what are you doing?" Dilaporkan ke polisi pelecehan seksual. Bayangkan, pelecehan seksual. Ada cewek di sana diwasi ya. "Mas, lah apa sampean?" Ya seneng aja. Dia telepon 001 001, this is emergency. "Ada apa?" "Ini ada laki-laki memandang saya." Datang, dikecek Anda ya. Saking dilindunginya wanita.
wanita. Cuma kalau suka sama suka, ya bebas. Maaf ya, maaf betul. Saya waktu ke Australia pertama itu, ojong gitu ya. Saya musim panas. Musim panas, bayangkan musim panas di Australia. Ya. Begitu turun dari bandara, Profesor Gilberton namanya, profesor, pakaiannya itu top tank gitu ya. Hanya, mohon maaf ya Mbak, mohon maaf betul ya. Hanya pakaian atas, sininya hanya pakai celana pendek. Ini profesor gendeng lah. Terus dia hanya bilang begini, "Hi, it's very hot today. I'm sorry to tell." Jangan saya tak biasa di Indonesia ya posang kan ya. Tapi mosok mau begini kan ya. Tidak beradab juga ya sudah, sekali-kali lihat, sekali-kali enggak, sekali-kali lihat, sekali-kali enggak. Tetapi kalau dilihat betul, saya akan sexual harassment, pelecehan seksual. Jadi wanita budayanya sangat dilindungi, apapun yang mau dilakukan. Budaya, apa agama? Ya ada kaitannya dengan agama, karena selain tadi laki-laki harus melindungi wanita. Nah, berbicara budaya jamaah yang adik-adik yang saya muliakan, budaya ini selalu dianggap benar oleh pemiliknya. Mohon maaf, budaya selalu dianggap benar oleh pemiliknya. Budaya di Australia ini budaya terang-terangan. Kalau ada anak sudah umur 17, cewek, maka ibunya bilang begini, "Duk, kamu sudah umur 17, kamu mau keluar kemana sama pacarmu? Mau camping berapa hari? 3 hari." Ibunya pasti bilang begini, "Sudah bawa pengaman?" Apa maksudnya pengaman ya? Ya. "Sudah Bu." "Oke, silakan, hati-hati ya, jalan." Karena apa? Bagi dia bukan soal melaksanakan itu, tapi soal kamu jangan sampai terinfeksi penyakit dan kamu jangan sampai, mohon maaf, hamil. You see what I mean? Indonesia beda budayanya. "Mau kemana Dok?" "Mau camping Pak." "Gimana?" "Di kali Mosono, Pasir Putih." "Banyak temannya?" "Iya banyak, berlima. Lakinya 5, ceweknya 5. Pasti pesannya, "Jangan lupa ya bawa sejadah." Iya. Perkara sejadah di sana buat lemek, buat apa kan enggak tahu ya. Ini budaya sini. Karena memang apa? Ya pendekatannya agama. Tapi dia pendekatannya ilmu pengetahuan. "Pak, kalau begitu kan enggak benar Pak." Lah yang budaya mereka kita tidak bisa diikuti. Saya banyak sahabat dari Australia, kalau datang ke rumah ya tidak mencium istri saya. Tapi kalau Australia, suami sama suami kenalan, istrinya saling mencium pipinya. Ya saya tidak ikut-ikut, wong itu bukan budaya saya. Ya. Kalau itu budayanya silakan. Nah, adik-adik, berbicara budaya ini harus 1 semester sebenarnya ya. Tidak selesai budaya. Belum lagi budaya ada yang kita sama sekali tidak percaya. Mohon maaf, kita sama sekali tidak percaya. Di Fiji ini pulau kecil. Kalau adik-adik ketemu antara kawan, apa yang dilakukan? Cewek, cowok ketemu misalnya, apa yang dilakukan? Ya say hello, assalamualaikum, atau hai, apa kabar, kabar deh, dan lain sebagainya lah ya. Di Fiji tidak. Laki-laki kalau sama wanita kalau ketemu, kalau sudah mereka teman akrab, mohon maaf, maka salamnya adalah dengan, mohon maaf sekali lagi, menyentuh bagian terpenting dari tubuhnya. Jadi Ahmad sama Ani ketemu, "Ahmad, apa kabar? Baik nih." Baik. Ya. Kalau dipraktekkan di Indonesia,
Ya bukan hanya nyentuh, tapi apa kabar lama itu ya. Terus kita mau protes, tidak bisa protes. That's a culture. Itulah budaya. Sekali lagi, nyoman katanya. Itu budaya, ya budaya. Nah, adik-adik sekarang yang di sini, maka sebenarnya makanya 1 semester ini nanti akan datang kita tumbuhkan budaya Islami. Nah, ini kuncinya nanti. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita jadikan budaya Islami. Misalnya budaya yang Islami, kalau diundang orang, ya jangan memberi contoh makan sama berdiri. Walaupun kalau Anda makan berdiri tidak sampai masuk neraka, enggak lah ya. Tetapi kan budaya Islaminya duduk. Makanya dalam hal ini saya sangat bangga kalau kawan-kawan PKS itu. Kalau kawan-kawan PKS diundang walimah urus resepsi, dia tidak akan pernah makan kalau tidak ada kursinya, pasti keluar. Dan dia memegang itu, saya sangat bangga. Nah, inilah hampir 1 jam, ternyata saya masih tidak apa-apa yang berbicara budaya. Intinya tinggal kita mau akan yang mana. Bahwa budaya ini ciptaan manusia. Ya, budaya ini ciptaan manusia. Tetapi agama adalah ciptaan Allah. Kalau mau dipertemukan, cari titik temu, tinggal mau yang mana. Kalau yang ibadah ritual, kita harus sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang muamalah, kita bisa harus berinovasi dengan budaya-budaya yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang kita yakini. Ya jangan dilepas, sebab kalau dilepas bisa-bisa adik-adik terikut. Kalau bisa adik-adik yang mewarnai dengan akhlak yang baik. Ya. Makanya kadang-kadang saya mengatakan kepada adik-adik kalau saya memberi motivasi, jadilah garam. Jangan jadi bendera. Kalau jadi bendera coprak kena angin habis hilang. Kalau jadi garam, tidak nampak di permukaan, tapi adik-adik dibutuhkan. Dimanapun adik-adik nanti tinggal, jadilah garam. Artinya kata anak-anak pesantren, wujuduhu ka'adamihi. Antara adanya dan tidak adanya harus berbeda. Jangan sampai antara adanya dan tidak adanya sama saja. Mas ada di lingkungan Anda, ya tidak menambah apa-apa. Mas tidak ada, orang juga tidak butuh apa-apa. Minimal seperti Pak Hairus inilah ya. Ya bukan berarti tapi Anda bisa datang ke lingkungan belakang saya. Kalau ada orang meninggal, saya tidak ada, mesti dicari. Padahal orang Muhammadiyah yang meninggal semua orang NU dicari. Dan di Pak Hairus dinta nih Pak Hairus. Seperti itu. Nah, untuk itu saudara harus berakhlak karimah, saudara harus santun, menyesuaikan dengan yang diajak bicara. Khatibun nas ala qadri aqlihim. Ya. Jadi tidak semua yang Anda ajak bicara itu nanti bisa memahami Anda. Kalau Anda yang saya ajak bicara, saya dengan tegas mengatakan taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Tidak boleh. Harus kitab Allah, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Ya, untuk Anda ada apa-apa. Kalau masyarakat yang lain caranya tetap pakai Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dengan akhlak yang baik, penyampaian yang baik. Dulu di depan saya Pak, perempatan masih banyak sering kalau Jumat manis itu apa? Iya, sajen ada anu. Nah, saya rundingan pada yang agak meler. Ada yang meler di sana. Namanya si Ik. Kayak eman-eman itu kayak
Ya apa Pak Heros? Ambil aja dimakan. Loh, udah apa-apa, udah apa-apa. Loh kadang-kadang itu pakai mekeke itu apa itu? Ayam itu yang naruh orang belakang, karena itu pertelon itu katanya dulu sumber di depan rumah saya. Pernah suatu saat ada lumayan ayam yang meler, itu saya hubungi. Ada yang masang, ada di mana? Itu di pojok. Ya apa Pak? Sudah nanti dengan saya. Ya apa yang makan siapa? Sudah teman-teman nanti. Yang doa saya wis tak doain juga ya, karena dia mau makan tidak mau kalau tidak didoain, katanya takut apa ya, kewalat. Tak takut saya Pak Heros, sudah saya ya wis baca bismillah ya, tak doain. Saya baca bismillah ya, bismillah biasa sih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Makan. Oh jadi doan makan. Lama-lama diketahui sama lingkungan. Itu kalau ada mesti diambil, mesti dimakan. Terus terpaksa saya yang ngatasi. Bu, kalau tidak dimakan untuk apa? Enggak, biar itu mbahnya datang dimakan. Sudahlah Bu, kalau itu nanti mubadir. Kalau dimakan, ibu dapat pahala, yang makan juga kenyang. Ya sudah, sekarang sudah tidak pernah ngasih. Ya, artinya ini dituruti, tekor juga ya. Jadi di pertelon itu sekarang sudah tidak pernah ada sesajen itu. Pernahkah saya melarang? Tidak. Cuma saya makan ya sama teman-teman, kan eman-eman ya. Untuk delok itu apik ya tak makan. Nah, dengan cara-cara begitu itu orang lama-lama sadar. Di belakang juga sekarang sudah mulai sadar. Budaya-budaya yang dulu yang mereka yakini agama, dengan pelan-pelan tapi pasti mereka satu saat. Yang saya ajak ngomong sekarang di belakang rumah kampung itu adalah adik-adik yang seperti ini. Biarlah yang tua-tua, toh tidak lama lagi ya. Yang adik-adik ini kan masih akan berkembang lama. Monggo kalau akan ada diskusi, yang jelas saya ingin sampaikan bahwa agama dan budaya pada bagian tertentu bisa dipertemukan. Tapi pada bagian-bagian tertentu yang ritual, agama adalah agama, budaya adalah budaya. Monggo kalau mau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya itu. Menurut Profesor sendiri itu lebih baik mana? Agama beragama namun budayanya tidak klop sama agamanya, atau tidak beragama namun budayanya klop sama agamanya? Oke, yang terbaik adalah beragama dan berbudaya yang baik. Ya, jangan dipertentangkan ya. Kayak kemarin itu saya nyesel betul di Jogja, di Bantul setahun yang lalu. Ya inilah mungkin kurang bijak juga kawan-kawannya. Tapi jelas bukan kawan-kawan Muhammadiyah itu, bukan. Saya sudah cek ya, bukan. Di Bantul kan ada petik laut. Petik laut yang disajikan yaitu sesajen macam-macam. Ya mungkin ada kelompok tertentu tidak setuju karena itu kan dibuang. Saya juga tidak setuju dengan dibuang itu. Kalau memang mau begitu tasakuran, itunya dimakan ya, jangan dibuang. Itu tidak dirusak oleh orang-orang tertentu jam 12 malam dengan cara kita jihad fisabilillah. Ya kan bukan begitu juga cara memberi pemahaman kepada manusia ya. Nah, itu sangat saya sesalkan ya. Nah, wong di dalam agama saja Nabi aja menyuruh orang itu berangsur-angsur ya. Ada orang suruh, ya udah kamu pokoknya jujur dulu lah. Saya belum bisa sholat, Ustaz. Ya yang penting jujur lah ya, jujur. Habis itu kan ada dalam Quran, sholat. Setelah itu kamu jangan sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Artinya awalnya kan boleh itu masih. Nah sekarang kembali ke itu, mana yang lebih baik? Beragama tapi tidak klop dengan budayanya ya. Atau berbudaya
tapi tidak beragama. Yang terakhir ini yang berat ya. Berbudaya tidak beragama. Kalau harus milih, saya tetap memilih beragama walaupun tidak klop dengan budayanya. Kalau harus milih. Tapi manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa orang itu tanpa budaya. Mohon maaf, kita bersarung, kita berkopiah, kita berjam, kita duduk, kita bangun, kita pakai listrik, ini semuanya budaya ya. Kalau itu dia dari terjemahan, dari pemahaman yang 325 definisi itu. Nah, sekarang tinggal budaya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau orang misalnya, Pak, saya mau sholat, tetapi baju saya akan saya buat seindah mungkin. Ya silakan, sepanjang tidak mengganggu yang belakang. Jangan-jangan kalau terlalu indah, yang belakang gak terganggu. Tuh, api kok api apa ini? Ono kerenceng-kerencengnya dan lain sebagainya. Jadi kalau mau ideal, beragama yang baik dan berbudaya yang baik. Ya, kalau mau ideal itu. Nah, kalau berbudaya yang baik, saya pikir agama tidak pernah ada yang bertentangan. Ya. Kenapa akhirnya bertentangan? Karena memang pemahaman kita kadangkala masih kurang, bahwa yang sebenarnya itu budaya tapi kita anggap agama. Ini yang banyak terjadi. Jadi banyak terjadi yang sebenarnya itu bukan agama, tapi itu budaya. Kalau sudah ranahnya budaya, kita tidak bisa menyalahkan, Pak. Tidak bisa menyalahkan. Ya. Orang tidak ngeloni anak, mbak-mbak yang di belakang, itu salah enggak menurut mbak-mbak? Orang tidak ngeloni anaknya sendiri, mbak-mbak, salah enggak kira-kira? Iya. Di Indonesia kalau bayi disosoni, disusoni ya, kan sama dikeloni sama ibunya. Orang Australia, orang Inggris itu heran melihat itu. Hei, ngapain kamu? Kok ngeloni? Orang Inggris, mohon maaf, anak yang masih bayi, umur berapa hari, tidak ada yang dikeloni. Habis mimi, oke, kalau laki, oh jadi anak yang baik ya nanti taruh. Ditinggal tidur sendiri-sendiri. Goodbye, good night, tinggal. Sekarang mana yang paling baik? Ditinggal atau dikeloni? Repot. Orang Barat tidak bergandengan tangan antara laki-laki dan laki-laki, tidak bergandengan tangan antara perempuan dan perempuan. Kalau Anda ke luar negeri, saya bergandengan sama Pak Ghafur, orang yang dikiranya homoseksual. Mbak-mbak bergandengan sama ceweknya, dikiranya lesbian. Tetapi kalau laki sama perempuan, jangankan gandengan, rapet sak rapet-rapetnya, tidak ada orang rasan-rasan itu ya. Nah, saya pernah dipermalukan di asrama. Mohon maaf, saya ini tinggal di hotel selama 2 tahun. Jadi saya tidak kos, saya tinggal di hotel. Kenapa Pak Hairus tinggal di hotel? I'm rich, saya kaya. Kenapa saya kaya? Ya karena kerja di diskotik ya. Gajinya besar sehingga saya tinggal di hotel. Suatu saat saya punya sahabat dari jamaah tabligh, namanya Pak Abdillah. Datang dari Melbourne ke Adelaide. Saya ada di Adelaide, di Australia, Adelaide. Dia bilang, Pak Hairus, aku mau ke sana ya, mau ke Adelaide main-main. Iya. Kira-kira menurut Anda, saya tidurkan di hotel lain atau saya tidurkan di hotel saya, di kamar saya? Di kamar saya, karena orang Indonesia. Kamar saya besar. Udah, datanglah Pak Abdillah. Saya kenalkan ke teman-teman malam itu di semacam ruangan lah ya, nonton TV ya, ruangan. Ini teman saya dari ini jalan.
Dia akrab salaman. Kamu tidur di mana? Aku tidur sama Hairus. What? Ngapain kamu tidur sama Hairus? Saya belum paham saat itu. Ya udah tidur aja. Ternyata di ruang TV, di ruame. Hairus. Pagi-pagi saya kebetulan musim panas. Mandi. Pak Abdillah juga mandi. Tapi kamar mandinya beda. Karena mau ada acara mandi. Begitu keluar. Ada orang Amerika namanya John Lee. Dia langsung, "Hai, ayo homoseksual?" Dalam hati saya, semua gitu ya. Kenapa begitu? Hai. Kamu harus menjelaskan kepada teman-teman di lantai 7. Saya tinggal di lantai 7. Bahwa kamu tidur semalam itu ngapain? Loh, aku udah ngapa-ngapain? Loh, kamu kan tidur kamu sama teman laki-lakimu. Loh iya tidur. Kamu tidur seamben? Iya. Aduh ya apa ya? Dia keri lihat itu. Loh, kan saya tidur seamben, ambennya banyak. Akhirnya apa? Yang terjadi pada malam keberapa saya kumpulkan kawan-kawan satu lantai, saya berikan minuman, saya berikan surprise, saya berikan pizza, pokoknya saya ingin klarifikasi. Saya bilang, Pak Abdullah itu teman saya. Dia seorang tablik, jamaah tablik, dia seorang dai, this preacher, saya macam-macam lah tak oboke. Tidak mungkin kami melakukan itu. Tapi kami tidak paham kenapa tidur sekamar. You know that, ya. Ya karena budayanya beda. Pokoknya tidur sekamar. Nah, besoknya ada kawan Jepang depan kamar ini. Kedatangan teman laki-laki dari Thailand. Tidur di situ pula. Pagi-pagi orang hanya senyum-senyum. Asik ya, semalam ada enjoy dan lain sebagainya. Loh kok gak ribut laki perempuan tidur bareng, laki-laki sama laki-laki tidur sekamar ribut. Ini budaya juga. Nah sekarang Mas, ayo kita beragama dan kita berbudaya yang baik. Oke, yang lain. Nggih, sama-sama. Monggo. Silakan Mas. Hedonisme itu kan hidup kuliah dunia. Itu dalam Islam itu masih digunakan hedonisme atau gimana Mas? Iya. Di dalam agama Islam itu hedon itu masih ada atau tidak? Tidak, nggih. Islam itu selalu menerangkan khairul umur awsatuha ya. Sebaik-baik masalah yang tengah-tengah ya. Kita tidak boleh boros, tapi juga kita tidak boleh medit, ya. Terutama terhadap diri sendiri. Ada orang Mas yang terhadap diri sendiri aja medit, ada itu. Sudah tahu sakit kayak gini tidak ke dokter, ndak wis kan waras-waras dewe ini. Lah, wong sudah tahu kayak begini ya tidak tahu. Nah, Islam ada kasus-kasus tertentu yang memang menurut kita boros. Abu Bakar misalnya. Hampir semua hartanya diserahkan. Ya kita jangan meniru beliau. Ya, kalau kita meniru beliau boros sama dewe ya. Kita meniru yang sampai dilarang kan sama Rasulullah Abu Bakar itu. Oh, kamu jangan serahkan semua lah untuk keluargamu juga. Islam sangat moderat ya, sangat moderat ya. Kamu boleh kaya. Ya. Kamu boleh punya apa saja. Dan orang Islam harus kaya. Tetapi begitu boros, kamu tidak boleh. Karena orang boros itu beda sama orang membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh, silakan. Tapi kalau ingin, itu harus direm. Ya. Bagaimana? Begitu Islam itu menganut yang mana? Kalau menurut saya, Islam itu menganut yang tengah-tengah ya. Artinya Anda silakan kaya, tapi juga berinfak dengan baik. Ya. Anda silakan pandai, tapi juga membagi ilmunya. Itu Islam. Ya. Kalau ada yang kasuistik,
kasuistik kalau begitu, kayak yang sekarang ini warung gratis yang Mas Sap itu yang lagi viral itu kan gratis betul. Ya, ternyata setelah saya itu bukan punya sendiri, orang lain menaruh, dia yang mengelola, yang akhirnya dia juga kecipratan dan lain sebagainya. Pak, itu kan pemborosan. Iya, enggak juga. Ya, termasuk Yusuf Hamka yang Cina yang punya tol, ya, dia kekayaannya tidak karu-karuan, ya, dia kemana-mana bawa uang listrik plek, ya, dia tum-tum ruang. Apakah dia boros? Ya enggak. Kalau uangnya 3 miliar, misalnya dibelanjakan 1,5 miliar, ya tidak boros. Kalau uangnya cuma 2 miliar, dibelanjakan 1,5 miliar, ya boros ya. Jadi boros dan tidak itu sangat tergantung kepada kondisi masing-masing ya. Kira-kira begitu nggih Mas nggih? Ya. Monggo. Masih ada? Oh, silakan. Tatkala kalau ada misalkan kita berkunjung pada sebuah tempat yang dimana terdapat sekelompok orang dengan budaya tertentu, terus ada satu budaya yang misalkan tidak bertentangan dengan agama kita, sikap apa yang atau tindakan apa yang kita ambil antara hijrah ke tempat lain atau bertahan di tempat tersebut atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Potongannya kayak Pak Lurah ya. Emang ada ya pimpinan tadi sini ya. Potongan mulai tadi duduknya juga paling anteng, paling ya. Bagaimana katakan kalau ini sudah mentok ya, ya kemungkaran gitulah katakan ya budayanya. Ya kita dasarnya man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita ada di tempat tertentu dan kemudian budaya berbeda, mungkar dan lain sebagainya, kalau kita mampu, rubahlah dengan kekuatan, biyadi, dengan tangan kita. Kalau kita mampu, misalnya Masnya besok jadi bupati, ya paling tidak bupati rumah tangga, ya. Ya, rubah dengan kekuatan Anda. Tetapi kalau itu sudah tidak mampu, ya fabilisani, dengan ucapan. Kalau masih punya kekuatan apa tanda tangan atau apa rubah. Kalau tidak dengan lisan. Tapi kalau lisan sudah tidak mampu, fabikol. Sepanjang mereka tidak mengganggu kita, maka kita cukup lakum dinukum waliyadin. Ya. Sampai kemana? Ini serius sebenarnya ya. Sampai kemana kita harus pindah? Kalau kita sudah merasa terganggu dan kita sudah tidak ada tempat di situ untuk berkembang, maka pindah itu, hijrah itu akan jauh lebih baik. Tetapi kalau yang baik terus pindah, permasalahannya mereka akan menjadi semakin tidak baik. Contoh, kalau saya tidak mau ikut diundang tahlilan tiap hari ke-7 itu, kan mereka tidak berubah sampai sekarang. Pemahamannya tetap aja, kuburan tetap saja, tetap saja. Tetapi dengan saya mengalah, walaupun sering dikucu-kucu sama teman-teman Muhammadiyah, sih mau tahlilan kayak sebelah rumah saya kebetulan orang Jawa Tengah, saklek sekali, Pak Sulis namanya, ya, tidak apa-apa saklek. Toko tahlilan. Iya, pitu-pitu, tapi aku kan ngisi di sana. Jadi saya tekankan ke sana datang supaya menjadi garam. Paling tidak dengan datangnya kawan-kawan Muhammadiyah ada yang dirasakan berbeda. Oh, ternyata orang Muhammadiyah ini akhlaknya baik, kayak begitu. Monggo Masnya tinggal milih apakah mau pindah, mau bertahan di situ. Tapi kalau saran saya, kalau orang Muhammadiyah tidak usah pindah, tetaplah di situ, biarkan Allah yang bekerja. Kira-kira begitu. Nggih Pak Lurah nggih.
Iya, modelnya kayak Pak Lurah ya, seneng dia ngawasi. Patrang rumahnya ya. Asli Bondowoso. Bondowoso kamu pian? Rajegan Pak. Rajegan kir kamu. Semaan PG. Seman PG. Banyak kan cek kula kasih lebih kipon kempang. Monggo kalau masih ada. Satu kalau masih ada, saya sudah mulai tadi padahal saya janji ke istri paling aku paling 20 menit. Enggak tahu ini jawabnya apa nanti ini. Oh ada, aku ketemu Pak Gafur, aku ketemu Pak Eko di sana ya. Banyak ya kan? Saya tidak ngapus sih ketemu betul. Soal ngomongnya lebih panjang itu urusan lain. Sekali satu lagi. Silakan Ustaz. Terakhir. Inggih. Mungkin ini nanti penguatan saja. Pada sidang pleno pertama kemarin, pertama di Solo, kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah di pimpinan pusat itu mengajukan Muhammadiyah untuk membentuk fikih budaya atau fikih kesenian. Saya ingin pada kesempatan kali ini Prof. Hairus memberikan pandangan soal kebudayaan. Bagaimana ke depan peran Muhammadiyah? Kita tahu hari ini konflik budaya itu selalu berbentur dengan agama. Kasus wayang misalnya masih hangat di ingatan kita. Kemudian banyak lagi kasus-kasus budaya yang lain, terutama di Kabupaten untuk penguatan soal itu. Iya. Terima kasih. Saya tidak bisa mendahului yang muktamar, tapi ini pandangan saya saja. Sebenarnya budaya, katakan satu contoh seni. Seni itu kan sesuatu yang indah. Seni itu sesuatu yang katanya innallaha jamal yuhibbu jamil. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Seperti itu. Allah itu indah dan Allah itu suka kepada yang indah. Ya. Sehingga kalau budaya itu termasuk sesuatu yang indah, termasuk yang ini, itu netral isinya sebenarnya. Tinggal sekarang akibat dari itu mau ke arah dosa atau tidak. Contoh wayang. Wayang itu aslinya pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan dakwah. Nah, karena bergeser dari zaman ke zaman, sekarang mulai mohon maaf, ada sindeknya, sudah mulai tidak nyaman, tidak mulai sehingga bergeser. Nah, ini yang nanti akan menjadi dosa. Yang bisa mempertahankan terus seperti mohon maaf ya, Roma Irama misalnya, itu tidak banyak. Roma Irama itu konsisten betul bahwa sonita is the sound of Muslim, is the sound of dakwah. Ya. Walaupun awal-awal ada lagunya misalnya joget, kemudian dangdut ya, tapi selalu membawa pesan-pesan moralnya ada. Nah, kalau begitu ya tidak ada salah. Makanya walaupun tidak boleh mendahului muktamar, saya pikir adik kawan-kawan muda itu memang sudah saatnya untuk memikirkan bahwa kita tidak akan pernah berpisah dengan budaya. Hanya bagaimana kawan-kawan Muhammad ini meramu bahwa budaya-budaya yang kita nanti ramu tetap budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang harus dipegang. Ya, itu yang harus dipegang. Ya. Kalau sekali melenceng dari situ, tidak ada kata iya. Menurut saya. Tapi kalau masih ya kupluknya begini apa begini itu kan ya masih apa ya? Masih bisa aja lah ya. Apakah kupluknya yang miring atau yang ke sana itu masih bisa aja. Saya kaget juga yang ini ya. Yang usulan itu. Saya tidak tahu, kira-kira mudah-mudahan nanti ada titik terang, ada titik cerah, ya. Sebab kan kita sebagai gerakan pembaruan harusnya ya semua harus ya ke arah pembaruan terus, ke arah pembaruan terus.
Kalau saya, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apapun demi kebaikan harus kita lakukan menurut saya. Oke. Itulah kira-kira, terima kasih.